Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gianto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama guru matematika di SMP Islam Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Uni hari ini? Alhamdulillah sehat dan masih semangat, Pak. Terima kasih untuk Bu Uni. Dalam sesi ini ya, saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya, yang kemarin sudah Bu Uni lakukan, yaitu praobservasi, kemudian observasi pembelajaran di dalam kelas. Sekarang saatnya kita melakukan percakapan pasca observasi. Ya. Nah, di sini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan ke Bu Uni terkait dengan hasil pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu Uni, mari kita mulai acara pasca observasi ini. Nah, dari pembelajaran kemarin, apa yang Bu Uni rasakan ketika di dalam pembelajaran setelah dilakukannya observasi kemarin? Ya. Kemarin ketika dilakukan observasi, jujur saya merasa gugup, Pak, yang pertama. Karena kan biasanya tidak dipantau ketika hari-hari biasa, kemudian kemarin dipantau. Ya. Dan merasa tertantang untuk melakukan alur pembelajaran yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, merasa tertantang ya, kemudian gugup ya, mungkin nggak hanya Bu Uni, mungkin saya pun seperti itu. Ketika ada yang memantau itu biasanya agak sedikit grogi juga mungkin ada ya, karena yang biasanya bebas kok seperti seolah-olah diintai ya. Nah, kemudian proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Uni itu kemarin seperti apa? Kalau menurut saya sih, saya sudah melakukan sebagaimana mestinya, Pak, sesuai alur pembelajaran dengan baik. Namun ada beberapa yang kurang maksimal. Ada beberapa yang masih kurang maksimal ya. Nah, dari proses pembelajaran kemarin itu, apakah ada hambatan yang terjadi selama pembelajaran? Hambatan yang terjadi ada, Pak. Yaitu diantaranya siswa kurang fokus, bahkan ada yang ramai sendiri. Ada yang ramai, misalnya ngobrol sendiri atau main sendiri ya. Kemudian dari hambatan-hambatan itu, apakah Bu Uni punya solusi yang akan dilakukan ke depannya? Nah, ketika saya menemukan hambatan tersebut, saya berpikiran untuk menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan, lebih asik, jadi mereka itu bisa fokus mengikuti pembelajaran saya, Pak. Mungkin dengan diadakannya game, kemudian outdoor, kemudian mencari media pembelajaran yang lebih menarik, dan alat peraga. Mungkin bisa juga dengan ice breaking ya. Iya, ice breaking. Ice breaking ya. Nah, kemudian tanggung jawab seperti apa yang akan Bu Uni lakukan untuk mengimplementasikan rencana aksi tersebut? Ya, mungkin saya akan melakukan aksi tersebut ketika di jam pelajaran matematika minggu berikutnya, Pak. Saya akan mencoba. Nah, mungkin sesuai ini ya, sesuai jadwal. Iya. Pelajaran yang ada ya, langsung diimplementasikan. Oke, baik, terima kasih Bu Uni. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang harus Bu Uni jawab ketika di sesi pasca observasi ini. Nah, tetapi ada sedikit catatan ya, catatan dari saya setelah kemarin melakukan proses observasi di dalam pembelajaran di saat di kelas 7A. Ini ada beberapa catatan yang saya tulis terkait dengan proses observasi kemarin. Nah, ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah aspek dan strategi pengembangan. Yang pertama, rencana pembelajaran.
itu sudah ada. Kemudian pengamatan saya itu sudah sesuai dengan alur pembelajaran, ya, sesuai dengan RPP yang Bu Uni buat kemarin. Kemudian yang kedua, Bu Uni sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang notabene beragam, karena di sini kan basicnya di pondok pesantren ya, dari berbagai daerah, mungkin dengan keberagaman kebiasaan di rumah dan lain itu bisa terpenuhi. Itu sudah ada. Kemudian Bu Unit juga sudah terlihat menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran di RPP, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk melalui model PBL dengan tepat, ya, problem based learning. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari melalui model PBL dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang Bu Uni buat kemarin di RPP. Kemudian yang keempat, yaitu model pembelajarannya juga sudah ada. Itu Bu Uni juga sudah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian di sini sudah dilakukan penilaian proses seperti yang kemarin disebutkan di dalam pas pra observasi, itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, ini di sini ada catatan tambahan. Yang pertama, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa menemukan konsepnya dan lebih bersemangat sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian mungkin di dalam yang kedua ini, mungkin di dalam pembelajaran perlu ada bimbingan khusus bagi siswa yang kemampuannya masih kurang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada saat kegiatan kuis atau game, masih ada beberapa siswa yang masih belum percaya diri, masih minder lah, malu-malu. Biasa anak pondok kan biasanya masih malu-malu. Nah, demikian acara atau sesi pasca observasi yang sudah dilakukan kemarin dalam proses pembelajaran, ya. Terima kasih kepada Bu Uni yang sudah meluangkan waktunya, Ya, sama-sama, mulai Pak dari pra observasi, kemudian observasi di dalam kelas saat proses pembelajaran, kemudian sampai hari ini sesi percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih bersemangat, bisa lebih membuat siswa itu nyaman dalam belajar, semangat dalam belajar, dan bisa memerdekakan murid, ya, seperti konsepnya Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu Uni. Mungkin sesi observasi pasca observasi pada siang hari sudah cukup, sudah, dan khusus dari saya terima kasih karena sudah membantu saya dalam menyampaikan aksi nyata coaching dalam model supervisi akademik. Ya, sama-sama Pak Kianto. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.